Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Bersemangat banget Jendriyong. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya, setelah kemarin beberapa hari explore-nya berpisah kemarin ya. Betul. Kemarin ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan bersama beliau, Eyang Prabu. Tapi alhamdulillah pertemuan pertama sedikit ada hasil. Nanti mungkin akan ada pertemuan berikutnya teman-teman. Membahas mengenai apa Mas Ganang nanti? Masih rahasia. Jenengan juga akan tahu sendiri. Kuncinya satu, jadi orang itu harus sabar. Gue sih main rahasia. Ya. Selain itu juga beberapa hari ini memang kita lumayan sibuk teman-teman ya. Ada kemarin acara ke Jawa Timur juga. Ada acaranya Melvi juga. Ada acara Putra Melviano juga. Terus Mas Diki nempatin rumah juga. Ada acaranya Mas Ogun juga. Dan insya Allah besok acaranya Mas Ogun ya Gun. Ya, bismillah. Dipermudah, diperlancar. Amin. Mas Ogun mau tunangan. Payu dewe Gun. Karena sudah sold out teman-teman. Jurung sold out. Booking. Mereka Arab booking sold out. Booking. Ya semoga sold out beneran. Ya, amin. Booking, doanya tapi ngomong booking ya booking. Orang mana Mas Ogun ngomong-ngomong? Orang Cisewu, Cisewu sih ngendi? Sukarame. Berarti orang tahu sepi yo. Enggak pernah. Sepi. Supaya tembak kerungu aku gitu. Mau 1000 tuh. 1000 jajaran Cimangatus. Jadi malam hari ini kita masih dalam permasalahan Gondang Wangi teman-teman ya. Kembali lagi ke topik ini. Bahwasanya seperti yang jenengan tahu, sekarang Gondang Wangi sudah tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Karena oleh Gusti Naryo sendiri sudah dipasangi sebuah benteng. Seperti mungkin tempurung kelapa yang dikerepkan. Jadi tidak bisa untuk mengakses keluar masuk. Dari kejadian itu Tuan Raja Dongobilo kan menyarankan kepada kita bahwasanya sebenarnya permasalahan besar kan hanya pada dua kerajaan, yaitu kerajaan Rimokso sama Wisage. Ya. Kita fokus dengan dua kerajaan itu teman-teman. Kita sementara sampingkan Gondang Wangi dulu. Rimokso, Wisage. Kenapa si Wisage itu melakukan hal keji seperti yang ada di Gondang Wangi? Karena Rimokso sendiri ketakutan dengan sebuah ramalan, di mana di suatu saat nanti akan hadir anak perempuan yang dimana nanti akan membunuh dan menghancurkan kerajaannya. Wisage. Itu Wisage ya? Ya kerajaannya Wisage. Kerajaannya Wisage. Nah dari hal itu makanya kan prepare, mempersiapkan itu semua sehingga siapapun yang daerah yang tertentu yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan oleh sang peramal, itu siapapun yang lahir perempuan cepat-cepat dibunuh. Dari cerita itu Tuan Raja Dongobilo itu menyarankan sebenarnya siapa yang paling bersalah dalam permasalahan ini, yaitu sang peramal. Ya, kenapa? Atas dasar apa? Kok bisa meramalkan hal sedemikian rupa yang belum tentu itu benar-benar akan terjadi. Wah, ini membahayakan sekali ya teman-teman ya, mengenai sebuah ramalan. Makanya jika jenengan diramal, jenengan jangan bangga, Jenengan jangan merasa takutan. beruntung ataupun jenengan merasa ketakutan. Karena ramalan itu menurut saya dari dulu itu Tarian liga. merusak mental ya. Ya monggo bagi panjenengan yang memang Mempercayai. senang dengan apa namanya bintang-bintang itu. Horoskop. Zodiak. Iya, horoskop tuh benar. Ya monggo ya, tapi jangan betul-betul lah ya, bahwasannya Gusti Allah sudah menentukan semua kehidupan kita di Lauhul Mahfuz, bukan di ramalan atau perbintangan.
Ya memang ada ilmu conjuring falak itu kan buatan manusia juga. Masih ilmu terkaan ya. Itu pun menerka, bukan ilmu yang pasti. Ya itu ya teman-temannya, itu saran dari saya. Lah bagaimana kemarin progresnya setelah bertemu dengan sang peramal? Hasilnya sang peramal mau untuk berbicara kepada Tuan Raja Wisage bahwasanya sesuai dengan ucapannya itu memutarbalikkan fakta bahwasanya anak perempuan yang diramalkan itu sudah mati. Sudah terjadi lah ini. Sudah terjadi, guys. Itu memutarkan balikan fakta atau Menghentikan. Memungkes. Namanya siapa peramalnya? Wilangun. Oh, jenenge Ki Wilangun. Ki Wilangun. Kiwil. Bilang petapa, terus Ki Om Wilangun. Om Bagu ya. Itu ya udah ketemu alhamdulillah teman-teman. Dan kita sedang menunggu hasilnya apa, perbincangan antara kedua itu hasilnya seperti apa Mas Indro. Ya, kalau langsung berhasil berarti selesai ya. Ya, dibilang selesai ya. Kita Harusnya. Itu. Sama ketemu Jinglo, Mas. Ngapain pasti yo. Iya, Mbok ketemu Mbok. Iya. Yang masuk ke ruang badan. Iya apa? Jinglo jinggli. Aku lapor pimpinan. Bulok kira ora lapor. ya wis Kalau ketemu Anam. Ayo Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih laka mundure laka kencote. Ora ono kencok. Seperti biasa buat sedulur jam 18.20 nyenengan duduk setain dan menikmati kopi Mbah. Kopi musro. Oh iya bener, kopi. Dan cemilan, tapi sholat terlebih dahulu ya. Belinya ke saya aja. Belinya ke Saya aja jangan kok. ke toko sebelah. Dagangi kok rame loh. Dagang apa? Kopi. Ya kena. Terampun aja sih. Loh. Bahasa Mbah. Ketua ngadimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ketua ngadimin. Bagaimana ketua kabarnya? Alhamdulillah. Seperti yang kalian lihat, keadaan saya sudah membaik. Mas. Mas Ganang. Ketua. Ngaren. Mbah masih gila apa enggak, Mbah? Berarti ketua ngadimin sudah kembali dari tempat sahabatnya Tuan Dongopilo. Saya sudah kembali dari tempat Tuan Dongopilo. Ternyata Tuan Dongopilo itu sangat baik. Ya? Iya. Betul. Mungkin saja jika tidak ditolong oleh Tuan Dongopilo, saya tidak tahu keadaan saya seperti apa. Bahkan mungkin semakin buruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ketua ngadimin. Jenengan sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya pun juga baik. Apakah kalian sudah kembali ke Gondang Wangi? Ndek, di kapal gugun. Sementara ini Sampah. saya tidak menuju ke sana dulu. Nah, yang pertama memang ya seperti itu, kok nggak bisa kita masuki. Saya pun bingung, ternyata saya tidak bisa mencari celah untuk masuk ke Gondang Wangi. Benar-benar rapat bentengnya. Jadi seperti ini. Setelah saya banyak berbincang-bincang dengan Tuan Dongopilo, ternyata permasalahan yang ada di Gondang Wangi itu bukan semata-mata sumbernya dari mana, dari sana. Gondang Wangi itu adalah imbas dari adanya dua kerajaan dari Wisage Dan Rumokso. dan Dimokso. Berarti saya merasa di sini saya tidak terlalu salah selama saya memimpin di Gondang Wangi. Sebenarnya tidak ada yang menyalahkan. Memang kejadian itu terjadi ya begitu saja tanpa disadari, dan mainnya pun sangat cantik. Jadi saya merasakan itu banget, Ketua Didi. Cuma kan sekarang kan sudah tahu semua maksudnya loh. Ya ayolah kita satukan lagi erat. Nanti jika memang benteng yang ada di Gondang Wangi bisa kita jebol, ya, kita sadarkan mereka, kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya kebenaran ada di pihak kita, seperti itu. Betul.
Justru di sini yang saya pikirkan. Pada mereka yang satu pemikiran dengan kita, nasibnya bagaimana? Ada Sirtam, Luar Sarti. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka yang ada di dalam tanah. Jikapun mereka harus gugur, mereka gugur dalam keadaan yang sangat mulia. Insya Allah. Saya tidak bisa membayangkan mereka yang ada di sana diperlakukan seperti apa oleh Gusti Nari. Terus langkah apa yang kalian sudah rencanakan? Memang untuk sementara waktu ini justru kami tidak mengurusi Gondang Wangi dulu. Batuang Hati ini. Mengingat yang pertama, ya sebenarnya Gondang Wangi bukan pusat dari penyelesaian masalah. Gondang Wangi adalah sebuah korban. Gondang Wangi bukan dalang dari permasalahan. Nah, akhirnya kita akan berputar arah untuk mencari dalangnya, yaitu Kerajaan Wisake dan Rimokso. Lah, Kerajaan Wisake dan Rimokso juga masih ada dalangnya. Kenapa itu terjadi? Karena sebuah ramalan. Nah, maka dari itu, alhamdulillah tadi malam teman-teman sudah bertemu dengan sang peramal yang meramalkan hal buruk terjadi di kemudian hari kepada si Kerajaan Wisake. Siapa ya peramalnya namanya? Wilangun. Ya, peramal Wilangun. Ya, Iya, kami berharap besar malam hari ini Wilangun itu akan datang menemui kita dan memberikan kabar, tentunya kabar yang menggembirakan. Karena terakhir informasinya Wilangun bersedia untuk memberikan berita bahwasannya ya, target atau anak yang diramalkan akan menghancurkan itu sudah mati kan gitu Pak. jadi itu rencana yang kalian akan jalani. Ya, insya Allah jika memang rencana ini berhasil, otomatis kan nanti Wisake akan menghentikan apa yang selama ini berbuat. Lah, dari itu kan bisa kita ambil kesempatan untuk mengeluarkan Gusti Naryo dari Gondang Wangi, Membuka benteng yang ada di Gondang Wangi. dan Gondang Wangi akan kembali seperti sejak kala. Amin. Mungkin hanya ada di sejarah saja kejadian Pagebluk ini. Jika kalian akan menemui siapa tadi? Wilangun. Mungkin saya meminta izin pada kalian. Saya ingin meminta teman, yaitu Tuan Dongopilo, untuk saya datang ke Gondang Wangi. Mudah-mudahan saya menemukan celah bisa masuk ke sana dan bisa membangunkan atau bertemu dengan Nyai Ripalangga. Mungkin saja jika ada Nyai Ripalangga, saya bisa berbincang-bincang, bahkan bisa bertukar pendapat dengan Tuan Dongopilo dan Nyai Ripalangga. Memang terakhir kan Nyai Ripalangga kan bisa kami ambil kesimpulannya, Nyai Ripalangga memang justru menjadi tiang utamanya kerusakan di Gondang Wangi. Iya. Padahal Nyai Ripalangga adalah suatu tokoh, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sumur, dimanfaatkan kekuatannya yang sampai sekarang kita tidak tahu diambil dari sisi mana. Yang kami tahu hanya Nyai Ripalangga yang baik menjadi galak dan jahat karena sudah diselimuti sama aura hitam, informasinya kan seperti itu. Lah, dari situ kan bisa diambil kesimpulan sebenarnya petualangan ini. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya dijumpai seorang kakek-kakek. Beliau itu mengucapkan dengan jelas banget di telinga saya bahwasanya Gondang Wangi ada karena leluhur.
masalah yang ada di masalah yang ada di Gondangwangi yang bisa menyelesaikan yang leluhur. Nah, kalau kita ambil dari garis kesimpulannya, mungkin yang dimaksud leluhur dari Gondangwangi kan mungkin ada Badok, ada Rimokso juga, ada Nyeri Palanggeng tentunya, ya ada Ketua Ngadimin, dan segala jajaran-jajaran yang memang berperan penting atau tokoh-tokoh penting berdirinya daerah Gondangwangi itu kan. Kitab itu kan kitab seluruh. Iya. Di mana kau berjumpa dengan kakek tua itu? Itu daerah Gondangwangi. Ya, masih di Gondangwangi. Tidak terlalu jauh dari Gondangwangi. Pinggir sungai ya. Badok ada di mana sekarang? Badok juga Sedang menyelidiki masalah benteng. saya lihat Badok sangat kecapean. Dia sangat bersikeras mempertahankan daerah kekuasaannya Gondangwangi. Dan dia ingin berusaha mengembalikan Nyeri Palanggeng ke sedia kala ya. Nah, gitu. Ya kita saling mendoakan saja Ketua Ngadimin. Baiklah. Ya mungkin seperti itu. Saya akan menuju ke Gondangwangi. Mudah-mudahan saya mendapatkan celah agar saya bisa masuk. Amin. Setelah saya mendapatkan informasi, pasti saya akan mengabari kalian. Jadi, saya juga sambil menunggu informasi dari si peramal Bilangun. namanya kan. Oh, banyak nama sih. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Panas banget itu. Iya, kayak bersih gitu. Masalahnya kita nanjak. Habis nanjak kan ngos-ngosan. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi ada Tetua Ngadimin, sesepuh dari Gondangwangi, yang mempunyai sebuah jimat. Namanya itu Cindram. Intan Mustika Permata Permata. Roh gitu. Doakan Bali. Baluyo. Alhamdulillah perlahan mereka semua sudah mulai menyadari ya teman-teman ya. Yang awalnya memang susah sekali ditunjukkan bahwasanya tembelek itu bau. Sekarang dia sudah tahu sendiri bahwasanya bunga itu jauh lebih wangi Daripada tembelek. Ternyata cukup bilang ya. Ya rahasia ya. Susah. Apa RHS kok? Sekarang rahasia-rahasiaan. Susah meyakinkan kepada lalap Bahwasanya bahwasanya bunga itu lebih wangi daripada sampah. Susah menjadi nge-BM. Itu teman-teman ya, kita gimana ini nunggu si peramal Wilangun kok belum ada gambaran apapun teman-teman. Mungkin sambil istirahat apa-apalah di situlah nanti ya. Apa ke aku junggun kan? Ini sih Kemarin kan katanya kalau dia sudah selesai itu ngabarin saya, Mas. Ibu cek karo jalan dekat-dekat mari tempat Apa? Orang WA wong iku. Apa sih nomor orang bingung jangan. Bingung salaman kayak. Bisa ada ora karo tempat ini. Ngawur lah. Tuh lah. Apa ke? Kakek mangan semua. Rancam ya Dimba? Hah? Apa guna rancam? Rancam. Iya. Susah banget. Nama kelihatan. Kelihatan nggak? Tempetik baru dik. Sini di Mas Enak. Kepura berusi. Berlaku ya mungkin. Hati-hati dik. Jing, kabun. Materi betul. Hah? Waktu harga Mas. Kayang Siapa tuh? itu nih. Aduh. Kita. Kurang paham mengenai hal itu. Bijak banyak ilmu angin kejelas itu. Susun nak apa?
Mabur, larat-larat. Nah, mumpung ngelik ya. Apa maksudnya? Siap nak apa yuk? Coklat Pak. Kayaknya ini siap nak. Ya. Sesuai Bang, awas Bang. Selamat malam manusia. Selamat malam. Kenalkan, nama saya adalah Panggarini. Ada apa Tuan Panggarini? Saya hanya ingin memastikan, apakah benar kalian manusia-manusia yang sedang berhadapan ataupun memiliki masalah dengan Gusti Naryo? Mungkin adalah salah satunya. Jadi seperti ini manusia. Gusti Naryo itu adalah anak buah saya. Itu adalah utusan saya. Di mana Gusti Naryo ditugaskan untuk menjaga dan melancarkan segala urusan yang ada di desa Gondangwangi. Gusti Naryo melaporkan bahwasanya ada segerombolan manusia yang sedang ikut campur dan mengganggu apa yang menjadi jalan urusan dari Gusti Naryo. Senang sekali jika memang kau adalah pimpinan dari Gusti Naryo. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa maksud dan tujuan kalian ikut campur, mengganggu, bahkan menghalangi urusan dari Gusti Naryo? Sebenarnya saya ingin tanya dulu, apa kaitannya engkau dengan Wisake? Saya adalah Panglima Tempur dari Kerajaan Wisake. Saya adalah Panglima garda terdepan. Dan bahkan saya sudah berhasil menghabisi banyak raja musuh dari Kerajaan Wisake. Terus ke pihak yang anak Mbak. Seperti ini. Salam hormat saya. Mungkin ini adalah kali bertemu saya dengan rombonganmu, walaupun mungkin namaku sudah tercemar buruk di dalam kerajaanmu. Tapi yang harus kalian ketahui semuanya, khususnya Kerajaan Wisake, ya, saya tidak merasa ikut campur sedikit pun dengan urusan kalian. Saya di sini hanya membela hak-hak dari kami selaku dari warga Gondangwangi. Jikapun kami bukan warga dari Gondangwangi, karena saya sudah tahu, saya hanya ingin membantu mereka. Saya tidak ingin memusuhimu, saya hanya ingin mengembalikan hak-hak mereka semua yang beberapa akhir tahun ini kalian rampas. Ketentramannya, kenyamanannya. Hak-hak dari mereka semua yang saya rampas, saya tidak merampasnya. Dan saya tidak meminta hak mereka. Itu semua adalah hak dari Kerajaan Wisake. Itu semua adalah bagian dari Kerajaan Wisake yang didapatkan dari wilayah kerajaan musuh yang sudah berhasil saya kalahkan. Bahkan rajanya sudah berhasil saya bunuh. Hak-hak apa yang kau maksud? Tidak ada hak sedikit pun. Kau ikut campur, kau membela, dan kau menginginkan hak itu. Itu semua adalah bagian dari Kerajaan Wisake. Itu adalah semua tanggung jawab dari Kerajaan Wisake. Ya, saya tahu.
jikapun itu adalah bagian dari kerajaan Wisake, itu kan posisi di dunia saja. Sejatinya Wisake hanya mungkin merasa memiliki saja. Jikapun Wisake hanya ingin merasa memiliki, seharusnya Wisake itu tidak merusak bagian dari tubuhnya sendiri. Kalau memang Wisake itu menganggap wilayah itu adalah wilayah dari kekuasaannya. Itu bukan menjadi permasalahan dan itu bukan menjadi urusanmu. Di sini, jika kita memiliki suatu barang, itu terserah kami. Barang itu mau dijadikan apa? Barang itu mau diperbuat sebagai apa? Dan benda itu mau dilakukan seperti apa? Bukan menjadi urusan kalian yang tidak ada sangkut pautnya, yang tidak memiliki hak di dalam benda itu. Dan saya tegaskan kepadamu, saya tidak menentang sedikit pun mengenai benda apapun yang kau rusak di Gondangwangi. Akan tetapi, saya hanya ingin menghentikan suatu kejahatan, pembunuhan secara massal yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Betul. Dan mereka itu bukan benda. Mereka berhak hidup. Mereka adalah makhluk hidup. Kalau kau mau merusak benda yang kau miliki, monggo, tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Jika kau tidak bisa mengibaratkan apa yang dimiliki itu dengan suatu benda, maka saya akan ibaratkan apa yang dimiliki oleh kerajaan Wisake itu adalah hewan ternak. Mereka sama-sama bernyawa. Dan kau pun, jika memiliki hewan ternak, itu terserah dirimu. Hewan ternak itu akan dijadikan apa? Hewan ternak itu akan dibunuh seperti apa? Dan hewan ternak itu akan dimakan seperti apa? Oh ya, bodoh lagi. Segala sesuatu yang dimubazirkan dilarang dalam ajaran. Manfaatkanlah suatu rezeki yang kau miliki sebaik mungkin. Jika kau merasa sudah kekenyangan, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Betul. Dia dalam ajaran saja sudah seperti itu. Kau malah membuang-buang hewan ternak. Kau ini bagaimana? Itu menurut kepercayaanmu. Akan tetapi, yang kami lakukan bukanlah sesuatu hal yang sesuai dengan kau ucapkan mubazir, ataupun tidak ada manfaat dan fungsinya. Yang kami lakukan itu menjaga suatu kedamaian, suatu ketenangan, dan suatu ketentraman di dalam kerajaan Wisake. Kayak gini saja. Yang harus digarisbawahi, ketenangan tidak akan pernah dicapai dari sebuah rasa ketakutan mengenai sebuah ramalan. Ya. Iya, betul. Ramalan. Bagaimana ketenangan itu hadir, sedangkan ketenangan yang memberikan adalah Tuhan. Rajamu Wisake saja meragukan dengan Tuhan. Betul. Malah mempercayai sebuah ramalan. Mau mengejar apapun ketenangan itu, yang ada kehancuran yang datang. Ya udah mulai hancur Di garis bawahi. Kita di sini lebih baik mengetahui sesuatu hal apa yang akan terjadi ke depan, agar kita bisa mempersiapkan sesuatu kejadian besar itu tidak datang dan tidak menimpa terhadap kita. Toh nantinya kejadian itu akan tetap datang. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menghalangi agar kejadian itu tidak menimpa kepada kita. Kau tahu? Kehancuran itu tidak akan datang kepada Wisake. Kau tahu makhluk yang paling bodoh adalah siapa? Makhluk yang mengkhawatirkan masa depan. Sedangkan masa depan itu tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang pasti.
Dan kau tahu manusia, makhluk yang sangat hina itu adalah siapa? Itu adalah makhluk yang mengikut campuri urusan makhluk lainnya. Yang di situ hanya menguntungkan dirimu saja dan tidak menguntungkan bagi kerajaan Wisata. Untungnya buat apa? Buat saya apa? Hah? Untungnya buat saya apa? Jika kau tidak mendapatkan sebuah keuntungan, oh ya sudah gampang. Kau tak perlu ikut campur. Kau tak perlu mengganggu. Kau tak perlu memberi sandungan-sandungan di dalam perjalanan yang akan ditempuh oleh kerajaan Wisata. Saya datang menemui kalian. Saya hanya ingin berbicara, memperingati kalian sebelum sesuatu hal yang besar, sebelum kalian ikut terlanjur dalam permasalahan ini. Oh, saya tidak pernah mempermasalahkan. Mau saya masuk dalam, mau masuk apa? Kau katakan kau tidak mendapatkan apapun. Kau tidak mendapatkan keuntungan seperti yang kau katakan. Tapi jika kau tetap mengikut campuri urusan dari kerajaan Wisata, berarti di situ ada tujuan yang dimana tujuan itu menguntungkan dirimu. Kau tahu keuntungannya saya apa? Kau pengen tahu nggak? Apa keuntungan? Ya, keuntungan saya banyak. Ya sudah. Berarti di sini apa yang kau ucapkan baru saja keluar dari mulutmu, itu semuanya adalah dusta. Dan asal kau tahu, keuntungan saya tidak semerta-merta ketakutan di masa depan. Apalagi sebuah materi. Keuntungannya saya apa? Bahagia melihat mereka yang menderita bisa kita tolong. Kau menolong orang makhluk. Kau menolong banyak makhluk. Di mana makhluk itu bukan bagian dari wewenangmu untuk kau tolong. Ya mungkin saja nanti jika saya di sana melihat istrimu lagi lahiran dan minta tolong, kebetulan kau lagi tugas, mungkin alangkah baiknya saya injak perutnya saja daripada saya tolong. Karena itu bukan kewenangan saya. Itu bukan menjadi urusan saya. Nah, itu bodohnya kamu. Di sini kita dilahirkan menggunakan akal, hati, serta pikiran. Kita tidak akan pernah memilih siapapun yang harus kita tolong. Justru jangan pernah memandang siapapun yang kita tolong, tapi tolonglah terlebih dahulu. Walaupun itu musuh bebuyutan kita. Nah, betul. Ya, Pandai sekali kau manusia. Pendek. bagaimana ya? Nah, ini kalau istri lahir, injak dulu. Iya. Baru mepet. Plotot, Mas. Ya itulah, makanya ya hidup di dunia nomor satu untuk akal. Ya, baru agama. Akal. Ya. Nah, Akal. Kau meragukan apa yang ada di dalam pikiranku. Dan kau meragukan apa yang ada di akalku. Luar biasa. Baru pertama kali saya bertemu dengan manusia yang dengan begitu angkuhnya menyombongkan akal yang dia miliki. loh, bekalnya cuma akal kok di dalam kehidupan ini. Apa? Saya punya apa? Saya dilahirkan yang membedakan antara manusia, hewan, jin, cuma akal kok. Ya. Dari akal lah kita bisa bergerak apapun. Dari akal lah kita bisa mendapatkan sebuah titik keimanan. Dari akal lah kita bisa menemukan hati nurani yang paling lembut. Bedanya di sini aku denganmu apa? Cuma akalnya saja. Akalmu sudah menutupi semua tingkah lakumu yang buruk. Akal saya alhamdulillah bisa dipakai untuk kejernihan. IQ. Dia IQ-nya berdiri kalau kamu jongkok. Mohon maaf. Makhluk hidup di dunia ini Apa? akal memiliki
tujuannya masing-masing, memiliki harapannya masing-masing. Jika sebuah harapan besar, jika sebuah harapan tinggi yang kau miliki itu digagalkan oleh makhluk lain, maka tentunya kau akan menyalahkan makhluk yang menggagalkan harapanmu itu. Dusta. Manusia memang pandai berdusta. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan, dan apa yang dia keluarkan dari mulut busuknya, itu semuanya itu dusta. Itu jika memang saya sudah memiliki angan-angan yang tinggi lalu digagalkan oleh makhluk lain, bisa saja itu adalah teguran Tuhan. Apa yang ingin saya capai adalah salah. Itu satu. Loh, kenapa saya harus bersedih? Kenapa harus saya marah? Itu adalah di luar kendali saya. Kendali saya hanya menenangkan hati saya. Mungkin itu bukan rezeki saya. Mungkin itu menyakiti banyak orang. Mungkin itu belum pas di badan saya. Makanya segala sesuatu nomor satu Akal. Jenengan itu akal serabut, akal tunggang. itu akar. Baiklah, Tunggang langgam. jika memang itu adalah jalan dari pilihan yang kau tempuh, saya datang secara baik-baik ingin membicarakan permasalahan ini agar kalian tidak mengikut campuri apa yang menjadi urusan kerajaan Wisake. Toh pertemuan ini tidak menemui titik terang. Itu yang kau minta. Saya hanya berpesan kepadamu, ya, yang terbaik itu bukan rajamu, yang terbaik itu bukan kitabmu, yang terbaik itu akalmu. Gunakanlah akal sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dan saya juga ingin menyampaikan, jangan sombongkan akalmu, jangan sombongkan kitabmu, dan jangan sombongkan Tuhanmu. Buat apa saya ngomongan Tuhan? Tuhan sudah memiliki segalanya, kok disombongkan? Ora iso. Dia sudah agung. Dan semua yang kau ucapkan, saya berharap besar kau juga menerapkan di dalam hidupmu. Baiklah, pertemuan ini tidak ada titik terang yang bisa diselesaikan. Kau menginginkan hal itu, silakan. Maka aku pun, kami pun semuanya akan melakukan apa yang menjadi kewajibanku. Akal ya. Akalnya lali, Mas. Oke pun. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Oke. Itu lagi. Aku pun. Aku tempolo. Akalnya lelah kali, Mas. Siapa jenenge iki? Kurang ngerti ki. Ponakan Rocky Gerung. Lawan debat. Panggar wiyit. Manggar. Akal. Akal serabut. Kakal bundus. Nah, ketemu kalian di sini. Mbak, siapa sih, Mbak? Anam siapa? Jelas sekali. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana? Apanya yang bagaimana? Oh, aku nggak tahu, Mbak. Kau ingat Kemarin nggak ikut kamu dah. ketika bertemu dengan saya diramal akan mendapatkan jodoh dia seorang janda kaya raya. 1 hari langsung terwujud. Anam, Mbak. Iya. Nah, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ingat atau tidak? Salaman, Bu. Nomor temu. Siapa sih, Mbak? Baik. Anam, Mas. Nama Anam siapa sih? Ya, kemarin sohibul wilayah yang ditanyain tempatnya si itu. Kau membawa teman karena ramalannya berhasil. Mas, kau harus cepat-cepat diramal. Saya diramal oleh Ki Wilangun akan mendapatkan jodoh seorang janda kaya raya. Langsung 1 hari langsung ramalannya terwujud. Gamur, Bos. Gelang saja sampai sini. Ini kan ngomong, kira ramalan gue Kaya raya. Saya memperkenalkan diri.
dia langsung mau minta jadi istri saya. Ya, saya ucapkan selamat ya. Semoga dengan pasangannya namanya siapa, Mbak? Gila. Kemblung ya. Dia memang sedikit pemalu dan pria. Mati mas. Apa? Mati mas. Mati. Kenapa kau? Lalu bagaimana? Ki Wilangun meramal kalian seperti apa? Ya. Kita seperti itulah ya, kita rahasia kita. Benar kan yang saya ramalkan? Amalan apa maling? Sini mas. Kenal Saya kemarin mencoba meramal dia. Dari garis tangannya, dia menjadi manusia yang sering BAP karena berbentuk W seperti ini. Kayak bokong aja ya mas. Tapi Ini beneran pacaran Oh ini? nyata, Mau nikah kapan? secepatnya. Mau kapan? Mau sama Anam hitam kayak gini? Yang penting kan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Tidak usah bekerja. Alasannya menerima Anam apa? Hitam darah dolor kayak gini ku. Oh, lagi gigi. Yang pertama kan gagal. Gagak hitam apa gagak? Hitam giginya panjang kayak gini ku. Selera kan berbeda. Iya betul. Di pandangan orang lain mungkin saya tidak ganteng, tapi kalau di pandangan dia kan. Kalau berhubungan gitu. Nah, Cocok lah wis. Ya saya ucapkan selamat. Jika sudah bertemu dengan jodohnya. ya. Cepet-cepet menikah, takut diambil orang lagi. Oh tidak mungkin. Ini sudah ramalan pasti masalahnya. Seperti ini. Tidak bekerja, saya mendapatkan harta banyak. Untuk apa bekerja? Nah, tidak usah bekerja. Lanjutnya apa dinam? Masa depan tidak mungkin. Mas, jenengan kalau mau diramal, saya sarankan tanyanya yang banyak saja. Jodoh, rezeki, pekerjaan tidak usah. Rezekinya saja. Kalau rezekinya diramal nanti banyak, ya tidak usah bekerja, nanti datang sendiri. Minta boleh? Kamu mau kemana? Ampuh, Bilang mau Ki kemana? Wilangun sangat ampuh. Mau kemana? Datang ke sini lagi, mau diramal lagi? Nah, saya mau jalan-jalan saja malah ketemu kalian di sini. Ya sekalian membuktikan bahwasanya ramalan benar-benar terjadi. Sekalian beli perlengkapan nikah. Iya, dia yang belikan. Saya tinggal Mau kodo, mau kodo. mau kode apa itu? Modal kok doang. Ah, saya tidak mengerti. Yang jelas, Lagi-lagi mau kodo kayak cara gini. istri saya. Masa Bagaimana tembaga sih kok? Ya, cantik ini gelang sampai sini. Bah, Lihat kalungnya. masa tembaga? Semoga langgeng Oh ya, pasti langgang. dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. dan selalu ngaromah. Ya itu pasti, walaupun saya tidak tahu artinya, itu pasti. Karena ini ramalan pasti, tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah. Iya. Beritahu saya sedikit, kemarin kalian diramal apa oleh Ki Wilangun? Kita akan menjadi manusia terkaya di dunia. Bagus itu. Iya, ngumpuli kamu lah. Pasti dalam waktu 1 atau 2 hari terwujud. Amin. Janta itu dari mana datangnya nanti kalian ketiban uang atau apa saya tidak tahu. Mati ketibanan uang ini sekoper yo. Maksudnya ketibanan rezeki. Lah, mantan suaminya dulu kemana? Mati. Mati apa nu tinggal gendangan? Mati. Apa dipatiin kamu? Lu gak tahu. Mana ada wanita cantik seperti ini kaya raya ditinggal. Kok ditumbalkan kayaknya kok. Hati-hati. Hati-hati kenapa sih? Saya nggak meramal. Saya mengingatkan di sini. Terkadang yang indah-indah itu jebakan. Maksudnya Bang. Paen. Kamu suka sama saya apa? Nih, maksudnya gimana? saya ganteng enggak? Enggak maksud apa-apa. Enggak itu jebakan maksudnya. Mas, nih, Iya, sama aku aja apa yuk. yang cantik-cantik yang jebak.
Ini kok mas sayang kayak gitu. Malah Hani. ramalannya pasti kok. Oh iya. Semoga Pak kamu tidak membohongi dirimu sendiri atas kebahagiaan yang sedang kau rasakan. Oh ya tidak. Ini bahagia benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan sekarang, nanti Ya sudah. Ya udah kita mau lanjut sudah yuk. ya. Saya mau melanjutkan jalan-jalan melihat. Ngiri apa kalian ngiri ya? Iya. Kalian miskin-miskin? Ya, saya memang miskin. Makanya cari ramalan terus. Enggak. Saya ini salah. Lihat cincinnya. 1 dari 10 cincin. Ya, iyalah salaman kayak gitu. Tapi direbut. Wah, Awas ini, awas. apa sih kok? Misingan. Petahen. Tunggu petahen lah. Langsung iso mengyoli, Mbak. Pasti ramalannya. Kata jenengan kan ramalan itu jangan terlalu dipercaya lah. Tapi ini buktinya mas, fix. Pembuktian langsung. Yang kenapa jenengan kenapa micingan? Ya itu. Jangan Mbak. Yang ramal kan dia Anam, bukan langsung dari sana. Kan sebenarnya seperti ini. Ini penting Mbak, ya penting ya. Tapi buktinya ada tadi mas. Iya, kenapa sih? Sama Anam terkabul cepat karena dia itu merasakan kebahagiaan, Pak. Makanya jika kita memiliki hajat, keinginan sesuatu, kita harus bisa merasakan kebahagiaan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, kayak Mbak Dai paling gampang. Apa sih paling gampang contohnya? Kepengin motor, Mbak. Naik sepeda terus rasa kayak lagi makan motor. Nah, iya, rasakan kebahagiaan bahwasanya besok pasti saya akan dapat motor. Ya niscaya, Mbak. Tapi ini Mas, terkadang ya kebanyakan orang jika sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang besar, mencari kebahagiaan itu yang sulit Mas. Nah, itu kan perihalanya Karena sempit dan luasnya. gangguan Mas. pikirannya sih. Ya makanya kan kembali lagi kepada yang tadi akalnya. Itu kan yang membedakan sempit dan luasnya. Kenapa memilih sempit, sedangkan yang luas juga banyak. Kan seperti itu. Itu teman-teman ya, itu yang berhasil bukan ramalannya, akan tetapi afirmasi kebahagiaan yang dia ciptakan sehingga memancing atau memagnet alam semesta untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh Anam. Jika jenengan memiliki hajat, tujuan, nah, ciptakan. Berarti terkadang Keinginan itu benar-benar nyata, rasakan kebahagiaan itu, insya Allah nanti akan secepatnya dikabulkan. Itu ilmu larang, Pak. Oh, berarti menggambarkan seperti itu. Berarti terkadang yang menjadi kesalahan bagi banyak orang yang banyak itu karena kalau kita sedang misalkan kita benar-benar lagi kekurangan, apalagi terlilit hutang, kita kan yang ada itu fokusnya bagaimana caranya melunasi hutang, entah itu minjem sana, minjem sini, kan terkalut lah sama bahasanya ya Mas ya. Ya, terus Ya, caranya untuk membuat kebahagiaan itu hadir. ya hadir. Berarti masuknya ke yang lapang. Karena dari lapang menimbulkan syukur. Jadi, kalau sudah sampai titik syukur, Nah, ya selangkah. berarti lagi kon jalani. Lagi kon jalani. Ya, berarti kembali lagi yang Sama- itu di luar kendali kita, Sama itu kendali kita. sama keyakinan mampu untuk menyelesaikan. Oh, itu kuncinya nomor 1. Monggo Lur, dicoba bagi yang sedang mungkin sempit. Ayo kita lapangkan, ayo kita rasakan kebahagiaan, afirmasikan bahwasanya segala sesuatu yang ingin kita raih benar-benar sudah ada di depan mata dan kita merasakan hal itu. Masuk. Udah ramalan Mbak. Ya sih. Ngisingan. Jangan mempercayakan setiap orang. Ngisingan.